Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, maaf tadi agak terputus ya. Jadi kita lanjut lagi pembelajarannya. Nah, anak-anak, kita akan melihat apa sih itu Tangram. Pasti dari tadi kalian bertanya-tanya ya, kok ibu menjelaskan Tangram tetapi ibu tidak menjelaskan artinya apa, gitu kan? Nah, sekarang kita akan melihat apa itu Tangram. Nah, ini dia anak-anak. Tangram itu terdiri dari 7 buah bangun datar ya, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah contoh dari bangun datar ya. Nah, Tangram itu dia terbuat atau terdiri dari 7 buah bangun datar. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini bentuknya seperti ini ya. Seperti pada gambar yang ada di slide ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi Tangram itu terdiri dari 7 bangun datar seperti pada gambar di bawah ya. Oke, next kita akan melihat lebih jauh lagi tentang Tangram ya. Oke, nah anak-anak di sini. Nah, di sini kita akan melihat ya bagaimana cara pembuatan atau proses pembuatan Tangram ya. Nah, di sini ada beberapa langkah ya. Nah, langkah yang pertama, anak-anak perhatikan di buku kalian juga ada ya. Nah, nanti kalian juga bisa mempraktikkannya di rumah ya, berdasarkan dengan arahan yang ada di buku paket kalian masing-masing. Itu ada ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mempraktikkannya. Nah, cara yang pertama, kita akan ambil kertas berbentuk persegi, nah seperti ini ya. Kemudian kita lipat diagonal seperti ini. Nah, kemudian setelah kita lipat ya, kita potong sisanya. Nah, ketika kita sudah memotong sisanya ya, di sini kita akan memperoleh bentuk persegi. Nah, kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Nah, ini tahap yang pertama ya anak-anak. Ini yang pertama, kita lipat, kemudian kita akan gunting nanti ya. Nah, seperti ini, kemudian kita buka kembali. Nah, anak-anak bisa melihat ini ya. Ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan memotongnya ya, dipotong. Kemudian kita bisa buka kembali. Nah, seperti ini, seperti pada contoh pada gambar yang ada di slide PowerPoint ya. Ini langkah yang pertama ya. Kemudian kita akan melihat di langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ya anak-anak, kita akan potong persegi menjadi 2 buah bagian segitiga. Nah, ini tadi perseginya, kemudian kita akan potong menjadi 2 bagian seperti ini ya. Nah, kita potong menjadi 2 bagian. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan ambil satu segitiga lalu kita akan melipat menjadi 2 bagian. Nah, ini contohnya. Ini kita ambil satu bagian dari sini tadi, kita pindahkan ke sini, kemudian kita akan lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Ya, jadi setelah itu maka kita akan mendapat 2 segitiga yang lebih kecil. Nah, kita akan potong seperti pada gambar yang terakhir atau gambar yang nomor 3 ini ya. Nah, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang selanjutnya ya. Oke, sebentar. Nah, ini langkah yang nomor 4 ya. Nah, di sini kita akan ambil segitiga lainnya, lalu kita akan lipat sedikit di bagian tengahnya ya, seperti ini. Nah, kita akan lipat ya. Nih, kita ambilnya, kemudian kita lipat sedikit saja ya anak-anak di sini di tengahnya. Kemudian kita akan potong ya. Kita akan potong ya bagian tengahnya ini tadi. Nah, jadi dia akan menjadi seperti ini hasil akhirnya ya. Nah, kemudian kita akan memperoleh satu trapesium dan satu segitiga. Nah, ini tadi ketika kita sudah potong seperti ini, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini bentuknya. Kemudian jika itu, nah kita potong, kita lipat ya, anak-anak lihat dari sini tadi. Ini kita lipat lalu kita buka kembali jadi seperti ini. Nanti kita akan potong lagi, maka bentuknya akan menjadi seperti gambar yang terakhir ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini bagian yang kelima. Kita akan melihat trapesium. Nah, ini lipat trapesium menjadi 2 bagian lalu kita akan potong. Nah, setelah itu kita akan lipat kembali satu bagian trapesium sehingga kamu akan memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Nah, anak-anak bisa perhatikan yang ini kita lipat dulu ya. Kemudian yang kedua juga akan kita lipat menjadi 2 bagian seperti garis-garis ini.
Ya, kemudian yang selanjutnya kita akan potong ya, kita akan potong-potong sehingga dia akan menjadi seperti ini bentuknya, menjadi 3 bagian ya. Itu kita akan memperoleh bentuk persegi dan bentuk segitiga seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kemudian langkah yang keenam, kita bisa lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2 bagian. Nah, ini tadi kita potong menjadi 2 bagian, kemudian kita akan buka kembali ya, kemudian kita potong dan disitulah kita akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Nah, ini yang disebut dengan jajaran genjang, kemudian ini yang disebut dengan segitiga ya anak-anak. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mempraktekkan atau membuat apa tadi? Tangram ya, dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi anak-anak juga kalau kalian penasaran, kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing berdasarkan arahan atau berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa? Petunjuk ya, berdasarkan petunjuk yang sudah Ibu jelaskan ya. Oke, nanti kalian bisa praktek di rumah kalau kalian penasaran bagaimana bentuknya ya. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah kita sudah buat seperti tadi, maka kita akan susun seperti pada gambar di bawah. Nah, ketika sudah tersusun, maka dia akan seperti ini ya. Ini berbentuk persegi, kemudian selanjutnya dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan tangram dari 7 buah apa tadi? 7 buah persegi. Nah, ini ya. Anak-anak, seperti ini jadinya hasil akhir dari tangram yang sudah kita potong-potong tadi. Ketika kita susun, dia akan menjadi seperti kedua gambar ini tadi ya. Oke, sudah paham ya anak-anak sampai di sini ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut lagi materinya ya. Nah, anak-anak, di sini keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Nah, di sini ada tari bungon jeumpa dari Aceh. Tari bungon jeumpa berarti bunga cempaka ya. Nah, anak-anak, kita akan melihat ya bagaimana gambar-gambar yang berhubungan dengan tari jeumpa ya, yang berasal dari Aceh tadi. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kamu berlatih, katanya, menarikan tarian bungon jeumpa. Nah, tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Nah, kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri dulu ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan kepada kalian sesuai dengan gambar yang ada di materi kita hari ini ya. Nah, kita akan melihat gambar yang pertama. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah gerakan yang A ya. Oke, Ibu akan mempraktekannya dulu ya. Sebentar, Ibu siap-siap dulu ya. Ibu skip dulu videonya. Ibu akan siap-siap ya, karena Ibu akan mempraktekkan kepada kalian ya.